Jadi di sini saya akan mempresentasikan penyakit akibat pergaulan bebas dan nafza. Pergaulan bebas adalah perilaku menyimpang yang melanggar norma, agama, susila, dan sosial. Pergaulan bebas dapat berupa hubungan seksual tanpa komitmen resmi atau interaksi sosial yang tidak terkendali. Ciri-cirinya itu, yang pertama, melanggar norma agama, susila, dan sosial. Yang kedua, tidak terikat pada aturan-aturan baik undang-undang maupun hukum agama. Yang ketiga, tidak terkendali atau tanpa batasan moral yang jelas. Yang keempat, berlaku di berbagai jenjang usia namun didominasi oleh usia remaja dan dewasa. Nah, contohnya adalah pergaulan bebas, seks bebas, berpakaian yang terbuka, merokok, mengonsumsi minuman beralkohol, mengonsumsi narkoba. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa penyakit yang diakibatkan oleh pergaulan bebas. Yang pertama ini ada chlamydia. Chlamydia disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis yang ditularkan ketika berhubungan seksual dan bisa menginfeksi alat kelamin baik wanita ataupun pria. Gejalanya memang tak langsung, namun akan timbul nyeri pada perut bagian bawah saat melakukan seks maupun buang air kecil, disertai keluarnya cairan hijau lewat penis atau vagina. Yang kedua ada penyakit sifilis. Penyakit ini juga disebabkan oleh seks bebas. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum dengan gejala timbulnya luka kecil di mulut, anus, dan kelamin. Apabila penyakit sifilis ini tidak segera ditangani, penderitanya berisiko kehilangan penglihatan, pendengaran, ingatan, atau luka pada kulit hingga menyebabkan kematian. Yang ketiga ada gonore. Gonore atau kencing nanah termasuk penyakit seks bebas yang terjadi karena infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae. Gonore ditandai dengan keluarnya nanah pada lubang penis atau vagina. Nanah yang keluar tersebut akan disertai rasa nyeri dan gatal saat buang air kecil. Bahkan penderitanya juga bisa mengalami buang air kecil lebih sering hingga risiko kemandulan. Selanjutnya ada herpes. Penyakit herpes ini disebabkan oleh virus herpes simplex HSV yang memiliki dua jenis utama yaitu HSV1 dan HSV2. Keduanya dapat ditularkan secara seksual. Herpes juga dapat menular melalui sentuhan langsung atau tidak langsung. Penyakit ini ditandai dengan gejala demam, nyeri otot, serta munculnya luka kecil terlebih dahulu. Selanjutnya ada penyakit trichomoniasis. Trichomoniasis termasuk jenis infeksi menular seksual paling umum yang ditransfer melalui kontak genital akibat parasit. Salah satu gejalanya yaitu gatal di sekitar vulva. Pada wanita, trichomoniasis dapat mengeluarkan cairan berbau busuk di vagina yang disertai nyeri ketika buang air kecil. Bagi ibu hamil, penyakit ini juga bisa menyebabkan bayi lahir prematur. Nah, selanjutnya ada hepatitis B. Hepatitis B adalah penyakit seksual karena virus hepatitis B yang ditularkan melalui air mani, darah, serta cairan vagina. Cara mudah supaya tidak tertular bisa dengan vaksin hepatitis. Pada penyakit ini, gejala yang muncul yaitu mual, muntah, diare, demam, sakit perut, mata menguning, dan urin berwarna keruh. Oke, yang terakhir ada HIV atau AIDS. Penyakit HIV terjadi akibat infeksi virus Human Immunodeficiency, virus yang berpindah lewat kontak langsung antara lapisan kulit dalam atau aliran darah dengan kandungan virus HIV. HIV ini menyerang dan dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Apabila tidak diobati, bisa berkembang menjadi penyakit mematikan yang disebut juga AIDS. Nah, di sini saya akan menjelaskan nafza. Nafza adalah zat adiktif yang dapat menyebabkan kecanduan. Apabila masuk ke dalam tubuh, nafza dapat mengakibatkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial karena mempengaruhi kerja otak dan saraf pusat. Nafza terdiri atas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, baik zat alami maupun sintetis. Contoh dari narkotika adalah kodein, opium, dan LSD. Sedangkan contoh psikotropika diantaranya adalah sabu-sabu, ekstasi, dan demerol. Terakhir, contoh zat adiktif adalah kafein, nikotin, dan alkohol. Meski banyak menyebabkan kecanduan, nafza sebenarnya banyak digunakan dalam keperluan medis. Nafza adalah bahan utama anestesi obat bius lokal
yang digunakan selama operasi mata, hidung, dan juga tenggorokan. Namun, banyak juga yang menyalahgunakan pemakaian nafza, sehingga dapat berakibat buruk bagi kesehatan. Nafza yang digunakan secara berlebihan dapat berakibat buruk bagi kesehatan seperti gangguan jantung, hati, saraf, dan lain-lainnya. Di sini, saya akan menjelaskan jenis nafza yang pertama, yaitu narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman dan organisme lainnya, baik secara sintetis maupun semi-sintetis. Narkotika dapat menyebabkan penurunan kesadaran, sehingga biasanya digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa nyeri dalam dunia medis. Narkotika terdapat 3 golongan. Yang pertama, golongan 1. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang biasa digunakan dalam ilmu pengetahuan dan tidak bolehkan digunakan dalam terapi. Narkotika jenis ini memiliki potensi ketergantungan yang sangat tinggi. Beberapa contoh narkotika golongan 1 adalah kokain, heroin, dan ganja. Golongan 2 sama seperti golongan 1. Golongan 2 juga memiliki potensi kemandirian yang sangat tinggi. Beberapa contoh narkotika golongan 2 adalah morfin dan petidin. Yang terakhir ada golongan 3. Berbeda dengan golongan 2, golongan 3 ini memiliki potensi kemandirian yang rendah. Contoh narkotika golongan 3 adalah kodein. Nah, selanjutnya jenis lain dari nafza adalah psikotropika. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, yang tidak termasuk narkotika dan memiliki khasiat psikoaktif. Psikotropika mempengaruhi susunan saraf pusat yang mengakibatkan perubahan perilaku dan aktivitas mental. Nah, yang terakhir, jenis dari nafza adalah zat adiktif. Zat adiktif adalah zat yang mempengaruhi secara psikoaktif di luar zat narkotika dan psikotropika. Zat adiktif meliputi hal-hal berikut. Yang pertama adalah alkohol adalah salah satu zat adiktif. Alkohol mengandung etanol, etil, alkohol yang mampu menekan daftar saraf pusat. Terdapat 3 jenis minuman beralkohol, yakni sebagai berikut. Yang pertama adalah golongan A dengan kadar etanol 1-5%. Yang kedua, golongan B dengan kadar etanol 5-20%. Yang ketiga, golongan C dengan kadar etanol 20-45%. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.